Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadian Rahma Putri dengan NIM 3333240132 dari kelompok 24 penelitian operasional 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh asisten sebelumnya mengenai modul 5 dari penelitian operasional 2. Oke, jadi di sini saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Oke, jadi ada 2 soal. Untuk soal pertama itu, penggunaan aplikasi belajar daring di kalangan mahasiswa itu semakin meningkat, khususnya di platform Ruangguru sama Zenius. Nah, terus pada awal pengamatan, 80% mahasiswa itu menggunakan Ruangguru dan sisanya itu menggunakan Zenius. Terus pada tahun berikutnya, 85% pengguna Ruangguru itu tetap menggunakan aplikasi tersebut, tetap menggunakan Ruangguru, sedangkan 15% itu pindah ke Zenius. Nah, sementara 70% pengguna Zenius itu tetap setia, tetap gunain Zenius, tapi 30% lainnya itu beralih ke Ruangguru. Nah, dengan mengasumsikan bahwa jumlah mahasiswa pengguna aplikasi belajar online itu tetap dari tahun ke tahun, kita disuruh untuk menentukan proporsi pengguna masing-masing aplikasi itu selama 3 tahun ke depan, kira-kira berapa, menggunakan analisis Markov, dan kita juga harus menentukan proporsi steady state beserta interpretasinya. Itu untuk nomor 1. Baik, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 terlebih dahulu mengenai analisis Markov. Nah, di sini itu ada mendefinisikan vektor awal atau proporsi pengguna awal. Maka di sini ditulis state 0, di mana 80% itu pengguna Ruangguru pada awalnya, 20% itu pengguna Zenius. Nah, selanjutnya itu mendefinisikan matriks transisi. Nah, matriks transisi ini tuh maksudnya adalah dimana 85% pengguna Ruangguru itu dia nanti dari 85% itu 15%-nya beralih ke Zenius, sedangkan ini 30% pengguna Zenius itu beralih ke Ruangguru. Nah, 70%-nya itu tetap di Zenius. Oke, kemudian menghitung distribusi pengguna selama 3 tahun ke depan. Jadi karena soalnya meminta 3 tahun ke depan, makanya di sini ditulis state 1 sampai 3, di mana tiap state itu dia dikalikan matriksnya. Ini ada perkalian matriksnya. Bisa di-running aja. Nah, kemudian di sini ada menampilkan hasil proporsi pengguna setiap tahun. Jadi karena diminta 3 tahun, di sini ada tahun 0, 1, 2, dan 3. Nah, terus juga di sini ada kayak nama kolomnya Ruangguru sama Zenius sama nama barisnya, yaitu tahun 0, 1, 2, dan 3. Nah, di sini itu langsung ke detect hasilnya. Langsung ke detect hasilnya, di mana pada tahun 0 atau kondisi awalnya itu kan 80% orang tuh di Ruangguru, 20% di Zenius. Nah, pada tahun pertama atau tahun selanjutnya itu dia 74% di Ruangguru, tapi 26%-nya Zenius. Jadi di sini di Zenius ada peningkatan. Terus di tahun kedua itu ada 70% di Ruangguru. Nah, sedangkan di Zenius tuh ada 29%, 29,3. Terus di tahun ketiga itu Ruangguru makin menurun, dia malah jadi 68% aja. Sedangkan kalau misalnya Zenius itu dia naik jadi 31% kayak gitu. Nah, tadi udah menampilkan hasil proporsi pengguna, sekarang kita akan mencari steady state-nya. Dimana untuk mencari steady state itu disuruh untuk menginstal package dulu, menginstal package. Oke. Habis itu baru mencari steady state-nya. Kurang lebih codingannya kayak gini. Nah, di sini itu langsung muncul untuk hasil steady state-nya itu di Ruangguru ada di angka 66,6% nih. Sama di Zenius itu ada di angka 33,3%. Nah, artinya dalam jangka panjang sekitar 2/3 mahasiswa itu dia akan menggunakan Ruangguru ya, 66,6%. Terus sekitar sepertiganya itu bakal menggunakan Zenius, yaitu 33,3% gitu.
Kurang lebih seperti itu untuk nomor 1 menggunakan RStudio. Nah, selanjutnya itu saya akan mengerjakan nomor 1 menggunakan software PMGM. Nah, di sini udah disesuaikan ya. Untuk bagian sini ada ruang guru sama Zenius, ruang guru sama Zenius. Nah, jadi 80% itu pengguna ruang guru, 20% itu pengguna Zenius. Di sini bisa 0,8 sama 0,2. Terus di sini juga udah sesuai dimana pengguna ruang guru itu dia 85% setia di ruang guru, tapi 50% tuh dia beralih ke Zenius, sama kayak Zenius ke ruang guru tuh 30%, tapi yang setia di Zenius tuh 70%. Nah, tinggal di solve aja. Nah, di sini tuh langsung kelihatan hasilnya tuh sama kayak tadi, dimana untuk steady state-nya atau hasil akhirnya itu dia ada di angka 66,6%. 66,6% itu ada di ruang guru, dimana kalau misalnya Zenius itu ada di angka 33%. Kurang lebih interpretasinya sama, dimana sekitar 22/3 atau 66,6% dari pengguna ruang guru itu dia bakal menggunakan ruang guru. Terus kalau misalnya 1/3 mahasiswa sisanya atau 33,3% itu dia menggunakan Zenius. Oke, baik, selanjutnya saya akan membacakan soal yang kedua. Jadi kalau yang kedua itu dalam industri logistik dan rantai pasok yang semakin terdigitalisasi, Fast Track Logistics sama Cargo Flow itu merupakan dua perusahaan yang sedang menentukan strategi investasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan keuntungan operasional, di mana kedua perusahaan itu dia memiliki 3 alternatif strategi. Yang pertama itu WA atau Warehouse Automation, terus ada ST atau Tracking Internet of Things, terus juga ada Integrated Logistics Systems (ILS). Nah, setiap perusahaan itu akan memilih satu strategi secara bersamaan tanpa mengetahui pilihan pesaingnya, dan keuntungan yang diperoleh bergantung pada kombinasi strategi yang dipilih oleh kedua perusahaan tersebut. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, kita disuruh membuat tabel payoff yang merepresentasikan keuntungan masing-masing perusahaan. Terus menentukan strategi optimal menggunakan pendekatan teori permainan seperti maximin, minimax, atau keseimbangan Nash. Nah, tabelnya kurang lebih seperti ini. Itu untuk soal nomor 2. Selanjutnya saya akan mengerjakan soal mengenai nomor 2, itu mengenai game teori, dimana kita disuruh membuat payoff matrix atau matrix payoff. Nah, jadi disuruh untuk menginstal package terlebih dahulu sama membuka library. Oke. Nah, kalau misalnya udah dibuka library-nya, lanjut ke membuat matrix payoff. Nah, di sini udah ada codingannya payoff matrix, dimana matriksnya tuh udah disesuaikan kolom sama barisnya, angkanya juga udah disesuaikan sama soal tadi. Dimana untuk baris itu strategi fast track, kalau misalnya kolom itu dia strategi cargo flow gitu. Nah, di sini kelihatan. Nah, oke, selanjutnya itu kita fokus ke strategi fast track dulu atau maximin. Dimana kalau misalnya maximin itu pertama-tama kita akan mencari nilai minimum dulu di setiap baris dengan codingan seperti ini. Nah, nanti langsung ketemu tuh kalau misalnya tiap baris nilai minimumnya tuh segini. Maksudnya setiap kolom itu nilai minimum seperti ini. Nah, selanjutnya baru menentukan nilai maksimal dari setiap baris. Codingan kayak gini. Nah, baru dari nilai minimum yang setiap kolom tadi itu kita nemuin juga kalau misalnya nilai max-nya itu ada di angka 51. Oke, selanjutnya strategi cargo flow. Kalau strategi cargo flow itu minimax. Kalau minimax berarti pertama-tama kita harus mencari nilai maksimum dari setiap kolom dulu. Oke, nah ketemu deh nilai maksimum dari setiap kolom tuh kayak gini, 76, 80, 91. Baru kita tentuin nilai minimalnya, yaitu 76, alias yang paling kecil tuh 76. Nah, kalau misalnya udah, baru disuruh untuk mencari saddle point. Nah, kalau misalnya nilai maksimumnya sama kayak nilai minimax, berarti terdapat saddle point. Saddle point itu maksudnya ada strategi murni yang optimal bagi kedua pemain gitu. Terus mereka berdua tuh memiliki
keseimbangan. Jadi kalau misalnya nggak ada, berarti tidak ada saddle point. Di sini juga udah ada codingannya, maximin sama dengan minimax. Nah, di sini udah dapat kesimpulan kalau misalnya nilai maksimin sama minimax itu beda, dimana kalau misalnya nilai maksimin 51, minimax 76, berarti kesimpulannya adalah tidak ada saddle point untuk nomor 2, yang lebih seperti itu untuk R3. Selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 2 itu menggunakan POM-QM. Ini udah disesuaikan strateginya sesuai dengan strategi fast track sama cargo flow, angkanya juga sudah disesuaikan sama soal, jadi langsung aja di solve. Nah, di sini itu langsung kelihatan hasilnya. Sebenarnya untuk hasilnya itu karena tadi minimaxnya sama maksiminnya itu nilainya nggak sama, berarti nggak ada saddle point kan. Nah, karena nggak ada saddle point, jadinya POM-QM itu dia bakal secara otomatis tuh ngitung probabilitas strategi campuran. Makanya di sini dapat value of game itu sekitar 65,87 rupiah. Artinya nanti si fast track itu dia bakal memperoleh keuntungan rata-rata tuh sebesar segini, 65,87 rupiah. Nah, sedangkan kalau misalnya cargo flow dia nanti bakal membatasi si keuntungan fast track pada angka tersebut kayak gitu. Nah, kenapa nggak 51 atau 76 seperti angka minimax sama maksiminnya? Itu karena buat strateginya karena nggak ada saddle point, makanya dia tuh pakai strategi campuran kayak gitu, dimana angka teramannya ada di angka 65,87, kurang lebih seperti itu.